I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. Kita masuk ke dalam satu topik yang saya janjikan di minggu lalu. Ini jadi topik yang menjadi tema sentral di dalam Pentatuk ya. Ketika kita bicara tentang keimamatan Musa, kita tahu bahwa kitab Pentatuk atau yang disebut dengan kitab Torah ya, atau juga dibilang 5 kitab itu, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan ya, itu ditulis oleh Musa begitu. Dan kita tahu bahwa kitab Pentatuk bicara tentang keimamatan Musa, artinya imam di zaman Musa ya. Intisarinya di situ bahwa setiap di dalam tradisi Yahudi itu ada yang namanya beberapa korban-korban, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Korban itu apa? Korban itu adalah sesuatu yang dipersembahkan kepada Tuhan karena satu, untuk penghapusan dosa, ya, untuk pendamaian, ya, untuk kesejahteraan kota, untuk kesalahan imam, untuk bangsa negara, untuk pribadinya. Ya. Terlalu banyak tradisi-tradisi itu di dalam kitab Musa ini. Dan kalau kita lihat ini ya, dalam peta konsep keimamatan Musa ya, kita tahu ya persembahan berbagai korban dilakukan oleh imam, anak imam harus Nadab Abihu, ya ini mati ya, anak imam tuh Imam Harun ya, lalu imam harus dituntut kudus seperti itu. Dan itu dia melakukan persembahan itu adalah tiap tahun membawa binatang ke dalam rumah Tuhan untuk dipersembahkan itu. Tiap tahun sekali begitu. Nah, bayangkan Bapak Ibu, teman-teman, kalau ya tiap tahun dia harus bawa korban persembahan itu kepada Tuhan. Sampai seumur hidup kan kita berusaha untuk menebus itu Bapak Ibu. Benar nggak? Sampai seumur hidup Pak. Alkitab juga begitu. Tetapi nanti kita akan lihat ya. Ini imam, hidup perkawinan diatur, kebaktian diatur, menghujat nama Tuhan juga ada hukumannya, hari raya, berkat kutuk, bahkan kemah suci. Ini larangan makan lemak, darah bangkai, larangan-larangan ini semuanya ada. Hukum tentang kebersihan dan kenajisan, binatang haram, sampai masalah cemburu aja ada, Bu. Pernah dengar nggak? Masalah cemburu aja ada. Saya baca itu menggelitik juga ya. Cemburu kena hukum. Seperti itu. Nah, jadi hukum-hukum ini diberikan supaya bangsa itu tertib. Supaya berjalan dengan hukum. Yaitu hukum Taurat namanya. Nah, sekarang kita mau melihat ini. Di dalam hukum-hukum ini juga, ya, ada beberapa korban yang dilakukan yang penting. Ini dia. Perhatikan ya. Nanti kita akan kembali ke sini nih. Cuma waktu kita udah singkat juga, tinggal paling 20 menit lagi ini. Temanya adalah pendamaian dan kekudusan. Perhatikan ini ya. Temanya adalah pendamaian dan kekudusan di dalam 5 kitab itu. Ya, ini penting. Kenapa? Karena hanya pendamaian dan kekudusan yang memang dari dulu Tuhan tuntut itu dari kita, dari umat Tuhan terutama. Nah, makanya ada yang namanya satu persembahan korban, pengangkatan para imam, kebersihan, kenajisan, termasuk pendamaian, penyucian umat, para imam, sabat, berkat, kutuk. Di ringkasannya ini. Tetapi semuanya ini adalah dalam ritual pendamaian kekudusan. Ya. Nah, sekarang kita mau lihat Hari Raya Yom Kippur yang sebas ini. Pendamaian. Ini Bapak Ibu bisa baca ya. Tapi ini nih. Ini menarik nih. Pendamaian. Kalau pendamaian berarti apa ini maksudnya? Ada yang mau jawab nggak? Singkat, cepat. Siapa dengan siapa didamaikan maksudnya? Saya hanya ini aja membahas. Umat dengan Tuhan, Pak. Umat dengan Tuhan ya, itu aja. Jadi soal pengangkatan imam, saya nggak bahas ini. Ya, panjang, waktunya nggak keburu. Jadi kita hanya bicara pendamaian. Nah, pendamaian Yom Kippur, ya, dalam bahasa yang biasa disebut oleh Israel, Yom Kippur, ya, pendamaian. Nah, Yom Kippur atau pendamaian
itu adalah salah satu hari suci yang paling penting dalam tradisi Yahudi. Jatuh pada tanggal 10 Tisrei kalender Yahudi. Dan puncak dari ke-10 refleksi pertobatan yang dikenal sebagai Asara Yeme Tesuah. Jadi lihat, refleksi pertobatan tiap tahun tuh penting tuh buat orang Israel. Dan apa yang dilakukan oleh umat Tuhan? Berdoa untuk pengampunan dosa mereka. Puasa 25 jam. Kenapa 25 jam, Pak? Ada yang tahu nggak? Karena penanggalan waktu di Israel nggak sama, Pak. Dia 12 jam. Israel ya. Makanya Jumat ke Sabtu, Sabtu ke Minggu, 3 hari. Lihat ini. Nah, praktek Yom Kippur, umat Yahudi, apa tuh yang dilakukan? Puasa, doa, pengakuan dosa, pakaian putih. Ya, ini ritual yang dilakukan untuk orang-orang Yahudi selama di dalam kepemimpinan Musa. Jadi puasa itu bukan saudara kita yang kedar saja, tetapi doa, pengakuan dosa, ya, dan juga menggunakan pakaian putih. Ya, saya nggak bahas ini lebih dalam, tetapi saya hanya ambil poinnya aja. Intinya bukan di sini yang saya mau sampaikan. Nah, kita mau lihat ini. Tanggal Yom Kippur Yahudi jatuh tanggal 10 Tisrei. Kalender Yahudi itu menggunakan lunisolar. Apa itu? Yaitu bulan-bulan berdasarkan siklus bulan, sementara tahun-tahunnya disesuaikan siklus matahari. Kita pakai penanggalan apa, Pak? Gregorian. Yang bergerak aktif 1 tahun 365 hari. 24 jam. Kita pakai penanggalan itu. Ntar kita akan lihat konversinya kemana nanti begitu. Nah, jadi Yom Kippur itu nggak selalu, bukan nggak tepat ya. Bisa berubah tetapi di bulan yang sama seperti itu. Nah, ketika perubahan tanggal Yom Kippur itu berbeda kalender lunisolar, yang gunakan itu adalah Yahudi, Chinese, keyakinan Hindu, menggunakan lunisolar. Sedangkan kita menggunakan Gregorian 2025. Silakan buka di internet ya. Nah, kalender Gregorian Yom Kippur jatuh antara, perhatikan ya, akhir September hingga awal Oktober. Ingat ya, akhir September sampai awal Oktober. Ya, lihat ini. Itu penanggalan konversi ke Gregorian. Nah, jadi Yom Kippur jatuhnya itu pada tanggal 24 September di tahun 2025. Pendamaian itu. Karena kenapa? Tadi dibilang kan akhir September atau awal Oktober. Ya. Nah, penanggalan Gregorian ini diperkenalkan oleh Paus Gregorius 13 tahun 1582. Dan sebagai reformasi kalender Julian sebelumnya yang memiliki ketidakakuratan dalam perhitungan tahun kabisat. Ya, jadi kita menggunakan Gregorian. Nah, sekarang kita mau lihat ini. Nah, waktu tentang Yohanes Pembaptis ya. Di dalam Lukas. Coba kita lihat dulu ya. Lukas bukan ini. Lukas 1 ayat 5. Perhatikan ya. Pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Ini bapaknya siapa ini? Bapaknya Yohanes. Yohanes nantinya. Ya. Istrinya berasal dari keturunan Harun namanya Elizabeth. Keduanya benar di hadapan Tuhan. Ya, benar dan tidak bercacat. Tetapi tidak punya anak. Jadi orang benar tuh dari dulu juga ujiannya ada aja, Pak. Ini imam loh.
benar, tidak bercacat, nggak punya anak. Jadi ujiannya ada aja dari dulu begitu. Saya 6 tahun punya anak, baru punya anak. Tuhan kasih. Ya, ada yang lebih dari 6 tahun nggak? Ada yang lebih. Saya punya teman 12 tahun. Ya, jadi seorang imam tidak punya anak. Nah, dilihat ini. Pada satu kali waktu tiba pada satu kali tiba giliran rombongan Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Ya, sekali waktu tugas itu jatuh kepada Imam Sakaria. Nah, 9. Lukas 1:9. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci. Lihat ini Pak, yang hijau. Membakar ukupan di situ. Membakar ukupan itu artinya apa? Korban pendamaian. Jadi seorang imam bernama Sakaria dalam sebuah undi, dia dapat tugas untuk membakar ukupan dan itu dikatakan di dalam satu perikop yang namanya Hari Raya Pendamaian atau Yom Kippur. Kita lihat dulu ya, imam dari golongan Abia ini siapa sih? Siapa rombongan Abia itu? 1 Tawarikh 24 ayat 1-9. Para imam dibagi dalam rombongan. Imam-imam itu dibagi rombongan, Pak. Rombongan-rombongan anak-anak Harun ialah Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Ya, lalu mereka membagi undi. Untuk apa? Bertugas bagi kelompok, ya, tanpa mengadakan perbedaan. Sebab ada pemimpin-pemimpin kudus dan pemimpin-pemimpin Allah, baik di antara keturunan Eleazar maupun di antara Itamar. Ya, lihat 27. Baca satu orang. Ini yang 27. Silakan dibaca sampai 20, sampai 10. 7, 8, 9, 10. Silakan dibaca ini. Undian. Silakan dibaca. Izin baca ya, Pak. Ya, 24 ayat 7. Pada Hidayah, yang keempat pada Seore, yang kelima, yang keenam pada Miamin, yang ketujuh pada Hakos, yang kedelapan pada Abia. yang ke-8 pada siapa? Abia, Pak. Jadi Abia kelompok yang keberapa, Pak? 7. Yang ke-8 ya? Betul tidak? Kedelapan, Pak. Ke-8 Kedelapan. ya. Jadi tahu ya. Jadi kembali ke sini. Jadi Imam Zakaria adalah kelompok tugas yang mendapat undi yang dikatakan kelompok ke-8. Dapat tugas tuh untuk membakar ukupan. Nah, nah ini lihat. Bentar ya, sebentar. Ya, ada yang hilang ayat ini sebentar ya. Nah, coba dibaca dulu Pak. Lukas 1 ayat ayat 13. Bacakan satu orang. Lukas 1 ayat 13. Ini nggak lengkap saya. Lukas 1 ayat 13 demikian bunyinya. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, janganlah takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Oke, baik. Makasih ya, Pak Rex. Jadi, perhatikan ini ya, teman-teman. Jadi Imam Zakaria
itu bertugas tadi di perayaan Yom Kippur itu di bulan berapa, Pak? September. September. September ya. Dan dikatakan bahwa tadi dikatakan Pak Arek bahwa untuk Zakaria dan istrinya ya, jangan takut hai Zakaria, doamu telah dikabulkan. Elizabeth istrimu akan melahirkan anak laki-laki dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Jadi istrinya Zakaria hamil di bulan September. Kita lihat lagi setelah kejadian itu. Silakan lanjut. Sama baca orang satu orang. Lukas 1 ayat 631. Ini ada di PPT. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Oke, baik. Setelah 6 bulan kemudian, malaikat itu pergi mengunjungi siapa? Maria. Dari bulan September, 6 bulan kemudian, bukan dari bulan 1 ya, dari bulan September, bulan berapa Pak? Bulan Maret, Pak. Maret. Setuju ya Pak? Maret ya. Iya, Pak. Maka tadi saya bilang, ingat ya, Yom Kippur akhir September atau Oktober. Ya, lanjut. Sini Kak, perhatian ini. Sesungguhnya engkau akan, ya, engkau akan. Akannya yang saya akan bahas, Pak. Kenapa kata akan di situ muncul? Kenapa nggak dia bilang engkau telah mengandung? Kalau engkau telah mengandung, ada yang mau komentar nggak? Kok ada akan di situ? Ini dia. Saya kutip bahasa asli ya. Solam bano, akan melahirkan, akan mengandung, telah dibuahi, mengandung. Definisinya future, masa depan. Jadi pada waktu itu benar-benar masih perawan ting-ting. Angkap sampai di sini. Masih virgin. Ya, silakan dibuka di Bible interlinear ya. Kata akan di situ. Nah, kita lihat ini. Dalam tradisi Katolik, Bunda Maria pada saat dia hamil itu dirayakan. Namanya Anunsiasi. Tanggalnya itu 25 Maret. Silakan searching di Google. Ya. Atau mungkin jurnal seperti itu. Ntar juga saya ada kutipan jurnalnya begitu. Buat tradisi Katolik ya. 25 Maret itu mereka ada ucapan syukur. Dan itu ditetapkan oleh tradisi Katolik 25 Maret. Kabar sukacita bahwa malaikat Gabriel memberitahukan bahwa Maria akan mengandung dan dikatakan bahwa kandungannya itu dari Roh Kudus dan ditetapkan dalam Konsili Efesus 431 mengakui hal itu. Dan Maria Katolik ya, dia dinyatakan sebagai Theotokos atau Bunda Allah atau perawan suci sampai selama-lamanya tuh.
Saya tidak bahas dulu ya sampai ke sana, kan topiknya akan bicara lain panjang dengan Katolik tadi begitu. Dikatakan itu. Jadi kehamilannya itu dengan data sejarah Katolik ya, kita juga ada beberapa kutipan, itu 25 Maret Pak. Silakan tanya sama teman-teman yang Katolik, 25 Maret gereja kamu ada acara apa? Silakan tanya sama yang Katolik. Nah, kalau Maria mengandung pada 25 Maret, kabar sukacita itu, Yesus lahir 25 Desember menurut tradisi Katolik. Ini adalah perhitungan sederhana. 9 bulan dari Maret, bulan berapa Bu? Yang perempuan nih? Ibu-ibu? Desember, Pak. Desember. Betul ya? Desember ya Bu ya? Bu Diana? Iya, Pak. Desember. Oke. Nah, ini dia referensinya ya. Katekismus Gereja Katolik ya, membahas tentang misteri Natal dan perayaan kelahiran Yesus. Menetapkan 25 Desember sebagai hari raya Natal Datus Liturgi Solemnitas, perayaan tertinggi Natal, dan mencatat sebagai tanggal 25 Desember sebagai kelahiran Yesus. Martyrologium Romanum abad keempat ya, ditetapkan oleh Katolik ya. Jadi ada hubungan tuh antara, maaf ya, konsepsi maaf 25 Maret dan 25 Desember. Kita lanjut ya. Nah, lalu juga ditulis oleh Santo Agustinus. Ya, dalam khotbahnya menyebutkan antara 25 Maret konsepsi dan 25 Desember kelahiran. Jadi tepat jatuhnya itu tanggal 25 Desember sudah ditetapkan lebih dulu. Kita tahu ya bahwa Santo Agustinus adalah salah satu bapak gereja seperti itu. Jadi dengan hari raya pendamaian itu 25 September, maka Yesus dinyatakan lahir 25 September dan 25 Desember itu benar adanya. Saya kutip dengan yang terakhir, saya stop bahan jurnal. Saya akan kutip jurnal ini Bapak Ibu, saya carikan jurnal dulu. Saya gunakan jurnal ya. Kebaca nggak? Jelas nggak? Silakan baca satu orang. Nih, Pesta Christianorum. Satu orang bacakan. Silakan baca, Pak. Pesta Christianum. Rodolfo Hospiniano dalam bukunya Pesta Christianorum mengutip catatan dari Theophilus dari Kaisarea. Bapak gereja, Pak. Ya, Theophilus adalah salah satu bapak gereja. Catatan Theophilus menjadi salah satu catatan tertua tentang perayaan Natal setelah De Apostolic Constitution. Theophilus mencatat bahwa gereja harus merayakan percayaan Natal pada tanggal 25 Desember. Makasih Pak Guntur. Satu lagi baca. Adverus HRC. Silakan baca ini. Adverus HRC. Siapa ini? HRC adalah buku yang ditulis oleh Irenaeus sekitar tahun 160 sampai 202 Masehi. Irenaeus memiliki garis pemuridan yang sangat jelas. Irenaeus dimuridkan oleh Polikarpus. Polikarpus dimuridkan oleh Rasul Yohanes. Rasul Yohanes dimuridkan oleh Yesus Kristus. Menurut Irenaeus, pembuahan bayi Yesus Kristus dalam kandungan Maria pada tanggal 25 Maret sama seperti manusia pada umumnya. Yesus dikandung selama 9 bulan. Dengan demikian Yesus lahir pada tanggal 25 Desember. Ini sejarah, Pak. Irenaeus itu muridnya Polikarpus. Polikarpus itu muridnya Rasul Yohanes. Rasul Yohanes adalah murid yang dikasih Yesus. Dia sudah katakan itu di abad 1. 25 Desember. Masih banyak ini, Pak.
itu 25 Desember. Bukan Dewa Matahari yang abad 3. Ini adalah kutipan jurnal ya. Saya masih punya kutipan-kutipan jurnal lain ya. Masih ada ya. Ini adalah kutipan jurnal. Saya menggunakan Mendeley. Saya stop bahasa sampai di sini ya. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son.